Wah, orang Kristen binatang diucapkan oleh seorang Yahya Waloni. Ya, pemirsa, cari kembali dalam video pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya mengambil contoh seorang tokoh yang sangat fenomenal, juga kontroversi. Apakah dari sifat beliau bisa sebagai contoh atau teladan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dari sisi agama? Apakah ini baik? Siapakah dia? Pak Yahya Waloni. Ya, waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Felix. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Caki Channel dimanapun Anda berada di seluruh pelosok tanah air, kemudian Pak Caki sendiri, Pak Robi dan Pak Hari. Ya, kita selalu berjumpa dalam membicarakan berbagai hal, dan pada saat ini mengenai pendidikan kewarganegaraan, ya. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Caki, ada seorang tokoh yang fenomenal di jagat Indonesia ini, tetapi juga dikatakan kontroversial, ya, mungkin karena statement atau pernyataan beliau ketika berdakwah, ya, itu mengundang tanggapan atau reaksi baik positif maupun negatif. Positif dari kalangan Muslim secara khusus pengikut beliau, tetapi negatif khususnya dari kalangan Kristen. Dan saya pikir benar sekali bahwa keadaan beliau itu suatu keadaan yang hidup, dan dengan demikian menarik, ya, untuk dijadikan juga sebagai bahan pembelajaran atau lebih tepat bahan pendidikan, sehingga pada akhirnya para pemirsa, ya, khusus warga negara Republik Indonesia bisa mengambil kesimpulan apakah baik, benar, misalnya meneladani beliau terkait sikap beliau itu dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara, secara khusus di lingkup kehidupan bersama antar umat beragama. Baik, siapakah Yahya Waloni? Beliau ini kan kita ketahui bahwa beliau masuk Islam atau menjadi mualaf itu tahun 2006, ya. Tetapi sebelumnya yang banyak diketahui itu beliau di tanah Papua ini, secara khusus di kota Sorong, ya. Kalau pemirsa mengikuti video-video beliau sebelumnya maupun video-video yang merupakan tanggapan terhadap beliau, di situ kiranya jelas pengakuan beliau bahwa beliau pendiri UKIP, ya. UKIP yaitu Universitas Kristen Indonesia Papua Sorong, UKIP Sorong, bahkan pernah menjabat sebagai rektor UKIP Sorong, ya. Begini, kalau soal sebagai pendiri UKIP, entahlah apakah beliau turut, ya. Nah, kita berbicara secara hukum, itu beliau memang benar sebagai pendiri UKIP Sorong atau tidak. Tapi kalau setahu saya, beliau tidak termasuk pendiri, karena UKIP Sorong didirikan oleh
Yayasan Ukip Sorong. Dan kita tahu dalam anggaran dasar yayasan, setiap yayasan pasti ada organ dewan pembina, pengurus, pengawas. Apakah beliau masuk di antara salah satu organ itu ataukah tidak? Biasanya mendirikan organ-organ itu. Dan setahu saya beliau tidak ada dalam anggaran dasar yayasan Ukip Sorong pada waktu itu. Kemudian kalau beliau katakan sebagai rektor UKI itu tidak ada ya, beliau tidak pernah menjabat sebagai rektor UKI karena beliau sebetulnya hanya sebagai ketua sekolah tinggi teologi Calvinis Eben Haeser yang telah dijual dan dibeli oleh Yayasan Ukip Sorong. Lalu itu menjadi cikal bakal Universitas Kristen Indonesia Papua atau Ukip Sorong tadi. Sehingga beliau yaitu kalaupun menjadi dekan itu dekan interim, jadi antar waktu saja. Sesudah itu beliau meninggalkan Papua. Nah, beliau pun pernah menjabat sebagai pendeta. Jadi pendeta itu bukan gelar tetapi jabatan, semacam jabatan fungsional di gereja. Dan beliau katakan bahwa beliau itu kan mbahnya para pendeta. Beliau mempendetakan pendeta. Sekali lagi ya, kalau dari segi proses pendidikan ya, dari segi proses pendidikan teologi, maka dapat dikatakan beliau itu memproses calon-calon pendeta. Tetapi untuk menjadi pendeta itu kewenangan gereja. Secara khusus misalnya di gereja Kristen Injili di Tanah Papua, GKI di Tanah Papua yang merupakan gereja terbesar di Tanah Papua ini, yang memang itu pentabisan atau mempendetakan pendeta itu oleh pejabat sinodal, jadi ketua sinode, dan memang para pendeta yang ditunjuk untuk melakukan pentabisan pendeta. Kemudian penetapan pendeta dalam jabatan struktural itu kewenangan sinode, sehingga Pak Yahya Waloni dalam pengertian tadi itu tidak mempendetakan pendeta. Beliau tidak punya kewenangan karena beliau hanyalah seorang pelum, yaitu pelayan umum. Pelayan umum itu kan tidak sebagai pejabat struktural di dalam organisasi gereja. Dia hanya bertugas membantu para pendeta yang lain untuk melaksanakan pelayanan kepada umat, misalnya berkhotbah pada minggu ini di sini, minggu besoknya di sana, melakukan pelayanan sesuai dengan schedule ataupun jadwal ataupun ketentuan dari klasis. Nah, itu untuk klarifikasi. Beliau ini Pak Yahya Waloni, beliau adalah pendidik di STT Calvinis Eben Haeser tadi. Sekaligus beliau kan ketua, jadi ada selain fungsional tapi juga beliau struktural, itu ketua. Saya dapatkan informasi dari mantan mahasiswi beliau, dan dari salah seorang mahasiswa beliau yang akrab sebetulnya. Saya tanya-tanya, apa pengalaman kamu bersama Pak Yahya Waloni selama kamu sebagai mahasiswa beliau? Ya, dia ceritakan apa adanya. Menurut saya percaya dia ceritakan apa adanya. Pak Yahya Waloni itu orang yang memang disiplin dan tegas, disiplin itu keras. Kemudian beliau orang yang sebetulnya kerja keras. Saya sebetulnya
gimana ya, merasa gimana gitu ketika sampaikan kalau tidak ya sudah, yang penting ada rokok. Beliau akan mengajar. Beliau mengajar hampir semua mata kuliah gitu. Jadi mulai dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dogmatika, hermeneutika, misiologi, pengetahuan Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian tafsiran, homiletika, ya, teologi perjanjian lama, teologi perjanjian baru, dan lain sebagainya, termasuk juga filsafat. Beliau mengajar semuanya, dan sudah beliau tidak terlalu peduli sebetulnya ya. Penting itu jaga. Beliau punya rokok, kopi, ya sampai saat ini entah masih merokok atau tidak, saya tidak tahu. Ya itu yang saya dapatkan dari mantan mahasiswa yang sangat dekat dengan beliau. Jadi di sini ada satu nilai yang harus mungkin ya, paling tidak keteladanan beliau dalam hal kerja keras itu, pantang menyerah sebetulnya. Kondisi sekolah tinggi teologi yang beliau asuh dari sisi keuangan sebetulnya begitu lemah ya. Akan tetapi beliau tidak patah dan berusaha terus. Ini tentunya terlepas dari yang memang harus diselidiki lebih jauh sebetulnya ya. Isu atau ya dikatakan bahwa beliau meninggalkan Papua dan bahkan menjadi mualaf itu karena ada masalah secara khusus terkait dengan keuangan. Beliau melakukan tindak pidana korupsi ya. Tapi ini sekali lagi saya katakan ini adalah hukum sehingga harus berdasarkan bukti ya, atau fakta hukum itu sendiri. Kemudian dari segi pendidikan itu beliau kan S1 ya, disampaikan oleh beliau dan itu dimuat dalam media-media. Kemudian S2 katanya di Israel, lalu S3 yaitu doktor beliau itu diambil dari Italia. Apakah benar demikian? Ya saya pikir sebaiknya bukti-bukti itu berupa ijazah atau keterangan mengenai beliau selesaikan berbagai tingkatan pendidikan itu sebaiknya disampaikan kepada publik agar supaya tidak penuh tanda tanya, tidak ada keraguan ya. Ini loh ijazah saya, ijazah S2 atau pernyataan dari perguruan tinggi di Israel seperti ini ya, bahwa memang saya benar menempuh ya pendidikan magister dan mendapatkan gelar master dari sana. Begitu pula doktor ya dari Italia. Ya, karena apa? Supaya jangan terjadi seperti yang diselidiki oleh Pak Pendeta Ezra Soul ya, jauh-jauh datang ke UKI. Ya, lalu ketemu dengan ada orang yang secara khusus menunjukkan ijazah yang dikatakan palsu ya, atau ilegal yang diberikan oleh Pak Yahya Waloni kepada mereka. Jadi perlu konfirmasi dan itu by data harus membuktikan ya. Jadi saya pikir itu yang saya ketahui mengenai latar belakang hidup beliau. Kemudian kita berbicara tentang beliau sebagai seorang pendidik. Kita mengetahui bahwa seorang pendidik itu kan ada kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan yang terakhir seorang pendidikan harus memiliki kompetensi profesional. Saya pikir dari sisi pedagogik itu tidak bisa diragukan lagi kan ini faktor kognitif ya, kemampuan pengetahuan beliau di bidang pendidikan, terus bagaimana melaksanakan pendidikan. Artinya beliau punya kemampuan untuk mengimplementasikan itu. Kalau pemirsa yang pernah mendengar khotbah beliau pada waktu beliau masih pendeta, maka bisa dinilai dan tentunya diakui bahwa beliau adalah pengkhotbah yang
bidang homiletika, ilmu berkhotbah beliau ya punya wawasan tetapi juga kemampuan untuk menyampaikan pesan kepada umat itu, mengolah kata-kata, penggunaan bahasa juga secara tepat. Jadi dari sisi itu tidak dapat diragukan ya. Nah, kemudian secara profesional, kompetensi profesional memang beliau punya kompetensi, hanya profesionalisme beliau sini tidak bisa dipahami sebagai misalnya orang kerja profesional harus dibayar juga sesuai dengan misalnya standar kualifikasi akademik. Misalnya seseorang S1 ya kepangkatan golongannya misalnya 3A untuk 0 tahun kerja ya. Kemudian seterusnya sampai S2, S3. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi kasihan pendapatan beliau itu kan ya dari segi keuangan lembaga pendidikan yang beliau asuh, jadi mau bilang beliau itu dalam pengertian profesionalisme ya tidak juga. Selanjutnya beliau juga hidup sebetulnya pas-pasan ya. Jadi kalau beliau sendiri katakan bahwa dulu beliau hidup pendeta sepatu necis, pakaian necis, ya boleh sepatu necis, baju necis, tetapi ada uang tidak. Beliau sebenarnya cukup menderita ya dari segi keuangan. Jadi menjadi orang Kristen bukan berarti punya banyak duit apalagi kaya raya, tidak seperti itu. Menderita sebetulnya Pak Yahya Waloni itu. Dan tetapi tadi beliau punya kepribadian yang gigih, pantang menyerah. Termasuk mungkin beliau tidak mau menyerah pada keadaan, sehingga beliau harus pindah tempat sekaligus pindah agama. Agar supaya kehidupan beliau itu kan bisa berlangsung tentunya berdasarkan maksud dan tujuan beliau sendiri yang beliau sendiri ketahui. Ya, seperti itu. Ini mulai timbul persoalan ketika masuk dalam tadi soal kepribadian beliau dan sikap sosial beliau. Ya, ini yang mengundang tanggapan, ya, bahkan reaksi yang positif tentunya dari kalangan Muslim secara khusus pengikut beliau, dan reaksi negatif khususnya dari kalangan Kristen. Dan itu yang dari tadi saya katakan figur ini menarik ya. Dari tadi saya katakan bahwa figur ini menarik karena tanggapan-tanggapan tadi ya, atau reaksi tadi, dan beliau termasuk yang fenomenal. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berbicara tentang kewarganegaraan ya, pendidikan kewarganegaraan. Ini kalau kita bawakan ke kurikulum 2013, maka untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik itu bagaimana? Ya, sikap jujur, toleransi, ya boleh dikata bagaimana lah kita punya menjadi satu sosok yang baik di lingkungan di mana kita berada. Jadi one man civilized and whole nation civilized. Jadi kalau satu orang beradab, maka seluruh bangsa itu beradab. Dalam konteks Indonesia ini kan, bangsa Indonesia terdiri dari sekian banyak suku ya. Lalu ada komunitas ya sebagai komponen pembentuk suku itu. Lalu komunitas itu kan terdiri dari orang per orang atau individu, makanya tadi kalau pendidikan itu berhasil membuat satu orang beradab, kan sekian banyak orang masing-masing itu dia beradab, maka satu komunitas itu kan beradab. Lalu sekian banyak komunitas dia beradab, maka jadilah satu bangsa yang beradab. Kan begitu.
civilized and whole nation civilized. Satu orang beradab, maka seluruh bangsa itu beradab. Jadi kalau masing-masing orang Indonesia itu beradab, maka bangsa Indonesia sebagai satu keseluruhan pasti beradab. Ya kembali, ini dalam rangka keadaban tadi, dan dia menyentil, menyorot secara khusus moralitas yang nampak dalam tindak tanduk kita. Ya, dalam hal ini sebagai contoh tindak tanduk Pak Yahya Waloni dalam tutur kata, ya kan? Khusus tutur kata beliau. Ketika beliau berceramah, ya, katakanlah mengajar umat Islam di masjid-masjid atau dimanapun itu di situ. Jadi kalau kita mengikuti video 2 minggu lalu atau 2 bulan lalu, belum lama, ya, itu beliau misalnya memplesetkan Yesus menjadi Sus. Beliau ada sebut-sebut nama UAS, Ustadz Abdul Somad, yang mungkin pemirsa tahu ya, beliau tahu dengan gaya-gaya yang kocak. Beliau bilang salib itu ya, pada salib itu ada apa? Jin ya, jin yang memanggil haleluya, haleluya. Ya lucu-lucu juga sebetulnya ya. Tapi ini kan sudah menyangkut simbol yang sakral, suci dari orang Kristen. Salib itu pusat sebetulnya dari kekristenan, sehingga ketika diterima sebagai sesuatu yang menghina atau merendahkan, pasti ada reaksi. Ya. Lalu itu Pak Yahya Waloni ini kan sambil menyebut buas, katakan ya, kalau orang Kristen yang tidak senang dengan beliau ya berdua dengan Pak UAS, ya, sampaikan saja kepada Tuhan yang orang Kristen itu. Assalamualaikum Sus. Wah, ini Yahya Waloni sama Abdul Somad ini ngomongnya selalu merendahkan ya, salib. Ya seperti itu. Jadi ya hukum mereka. Tapi itu tadi intinya dia memplesetkan Yesus menjadi Sus. Ya. Lalu beliau mempertentangkan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Jadi ya kita tidak bisa sangkali bahwa ada pihak Islam yang memang tidak mau mengkaitkan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari orang Kristen. Begitu pula orang Kristen yang tidak mau untuk mengkaitkan Yesus Kristusnya dengan Isa Al-Masih dari Al-Quran. Akan tetapi terlepas dari historisitas ya, misalnya mana yang duluan ditulis, kalau sebetulnya mana kalau yang duluan ditulis apakah itu menjadi acuan ataukah yang belakangan ditulis itu dijadikan acuan. Sejak kapan Yesus Kristus itu secara dogmatik ya diimani sebagai Tuhan ya, lalu sejak kapan sebetulnya Isa Al-Masih itu dinyatakan di dalam Al-Quran misalnya ya. Akan tetapi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, secara khusus terkait dengan kehidupan antar umat beragama, Islam dan Kristen atau Kristen dan Islam,
apakah tepat mempertentangkan Yesus Kristus dan Isa Al-Masih? Ataukah kita berpikir secara bijak bahwa itu harus menjadi jembatan, ya, yang menghubungkan Kristen dengan Islam, atau sebaliknya Islam dengan Kristen, sehingga ada dialog, ya, kehidupan bersama antar umat beragama yang baik, sehingga semua menjadi inklusif, terbuka, bisa saling menerima masukan, ya. Lalu bisa terjadi pembaharuan secara khusus untuk memahami kehidupan ini. Tapi kalau beliau mempertentangkan, itu sama dengan beliau merobohkan jembatan itu. Dan seolah-olah beliau menyatakan tidak perlu ada dialog antara umat Kristen dan Islam, Islam dan Kristen, dan membangun sikap yang eksklusif, pikiran eksklusif tertanam, ya, secara khusus para pengikut beliau, agar supaya itu pada akhirnya apa? Kita hidup dengan adanya jurang pemisah, satu di sini, satu di sana, ini jurang, atau pengkotak-kotakan, satu di sini, satu di sana. Ini sebetulnya begini. Kita ini, misalnya kalau kita di luar ruangan, kita terkena hembusan angin, ya. Kita lihat ke sana, ya, misalnya di belakang ini, ya, ada bangunan. Kita mendengar suara kicauan burung atau suara kendaraan yang kebetulan lewat, ya. Ini namanya kita apa? Melakukan prehensi, ya. Mengambil itu semua sebagai data. Untuk apa? Kepentingan perkembangan diri pribadi kita sebetulnya. Melihat orang berbicara, melihat orang melakukan ada mekanisme penilaian, lalu kita itu feelings, internalisasi, mencerap, memprehensi yang tadi itu menjadi sesuatu yang berguna bagi perkembangan dan kebaikan kehidupan kita sendiri, ya. Maka tadi apakah baik, ya, Yesus Kristus dipertentangkan dengan Isa Al-Masih? Sebetulnya moralitas Yesus di dalam Al-Quran itu baik ataukah tidak baik? Kelakuannya baik atau tidak baik? Dianjurkan untuk meneladani dia ataukah tidak? Ya. Kemudian di Alkitab Yesus Kristus itu, ya, baik ataukah tidak baik? Ya. Biarkanlah orang belajar tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu. Mungkin berguna bagi dia. Orang Islam mempelajari Yesus Kristus kan bukan harus dia masuk Kristen, ya. Paling tidak kehidupan Yesus Kristus mungkin turut memberikan dia makna bagi kehidupannya sendiri. Ya, sebaliknya orang Kristen bisa belajar mengenai Nabi Muhammad, karena mungkin juga kebaikan hidup Nabi Muhammad menginspirasi, memotivasi dia begitu, tanpa harus menjadi seorang Muslim. Ya. Kekristenan itu bukan milik Kristen, nilai-nilai Kristen yang baik, yang benar. Begitu pula nilai-nilai Islam bukan milik Islam. Kalau kita mengklaim bahwa agama kita universal, maka seharusnya itu bukan milik kita, ya, tapi milik semua, atau boleh dikatakan dapat dimiliki oleh semua, sehingga memperkaya kehidupan orang itu, manusia itu sejak orang perorangan ataupun kelompok, apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kesatuan Republik Indonesia, ya, secara khusus kehidupan antar umat beragama. Kemudian menghina
Kristen sebagai kafir dan lebih rendah dari binatang. Ini satu hal yang bagaimana? Sebenarnya beliau menggunakan itu sistem penalaran, silogisme. Nah, menurut beliau sendiri, entahlah apakah benar atau tidak di dalam Quran atau perkataan Nabi Muhammad yang nanti tolong dikoreksi, bahwa orang kafir itu sebetulnya lebih rendah dari binatang. Dan karena orang Kristen itu orang kafir, maka orang Kristen sebetulnya lebih rendah dari binatang. Maka dikatakan orang Kristen itu binatang. Wah, orang Kristen binatang diucapkan oleh seorang Yahya Waloni, seorang pendidik ustaz. Nah, maka tadi, apakah ada nilai kepribadian moralitas beliau yang dapat diteladani dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, secara khusus kehidupan antar umat beragama? Ya, pemirsa sendirilah yang bisa menilai. Ya. Saya pikir sementara ya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, tapi saya kembalikan dulu kepada Pak Caki. Ya, mungkin ada yang dari Pak Robi atau Pak Ari. Silakan. Oke, baik. Langsung saja dengan pertanyaan saya. Yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana jika Pak Yahya Waloni diperhadapkan dengan sikap moral terkait kitab suci Al-Quran, hadis Nabi, kemudian pribadi Nabi Muhammad, kemudian kehidupan sahabat Nabi Muhammad. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi saya paham begini, moralitas Pak Yahya Waloni diperhadapkan dengan atau diperhadapkan pada Al-Quran, ya. Kemudian Nabi Muhammad sendiri, ya, kepribadian Nabi Muhammad, ya, kemudian hadis Nabi, lalu selanjutnya diberitakan pula pada kehidupan para sahabat Nabi, ya kan. Jadi ya itu sebaiknya kita bertanya ya kepada Pak Yahya Waloni. Saya pikir memang harus bertanya kepada beliau. Begini pertanyaannya. Atau kita meminta pertanggungjawaban Pak Yahya Waloni. Ya. Pak Yahya Waloni, tolong tunjukkan kepada saya, ya, kepada kami di sini, kepada semua pemirsa di seluruh Indonesia ini, ya, bahwa penghinaanmu, ya, terhadap kekristenan, secara khusus tadi orang Kristen bisa makan dengan binatang. Apakah diajarkan oleh Al-Quran? Kalau memang demikian, tolong tunjukkan, karena kami ini, saya secara khusus ini kan bukan Muslim. Saya baca-baca buku-buku juga, kadang baca Al-Quran terjemahan Kementerian Agama, kan tentunya saya terbatas. Jadi tolong tunjukkan surah apa, ayat berapa yang, ya, mengajari Anda seperti itu.
Iya. Kemudian ucapan, tuturan ataupun sikap Nabi Muhammad sendiri yang mana, kapan, di mana yang mengajari Anda untuk berlaku seperti itu. Ya. Memplesetkan nama Yesus menjadi Sus, ya. Mempertentangkan Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Kemudian menyamakan orang Kristen atau umat Kristen dengan binatang. Apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan itu? Kemudian dari hadis Nabi sendiri apakah ada? Ya, kembali lagi ucapan-ucapan beliau, ajaran-ajaran beliau. Apakah ada yang menganjurkan Anda untuk melakukan penghinaan seperti itu? Kemudian kehidupan para sahabat Nabi, apakah ya pola hidup mereka, ucapan-ucapan mereka secara jelas menyatakan demikian bahwa ya walau ini hinalah orang Kristen seperti itu. Ya. Mereka itu kafir sehingga harus digolongkan, diberenda daripada binatang atau disamakan dengan binatang. Apakah memang demikian? Agar supaya saya tahu, agar supaya kami tahu, agar supaya seluruh pemirsa tahu bahwa memang Islam demikian, mengajarkan kebencian dan menghina orang lain. Ya. Tapi saya mau katakan kepada Anda, Pak Yahya Waloni, seluruh pemirsa, ya, secara khusus juga orang Islam, Muslim, pengikut Pak Yahya Waloni. Saya ini pernah hidup cukup lama di Jakarta. Ya. Saya di sana hidup lebih banyak dengan orang Muslim, yang Muslim. Dan sejauh pengalaman hidup saya bersama mereka, mereka itu kan orang yang tidak bisa melihat orang lain susah. Saya pernah kesulitan ya selama di Jakarta dan saya ditolong oleh Muslim. Bukan main belas kasih mereka itu. Ya. Itu tidak pernah terhapus dalam hati sanubari saya dan pikiran saya. Mereka sebagai komponen-komponen kehidupan menyumbangsi ya sebagian daripada kehidupan mereka demi kehidupan saya. Tidak gampang. Ini kehidupan Muslim dan Muslimah seperti ini yang saya pikir sangat penting dipupuk, ditumbuh kembangkan menjadi berkat bagi orang lain, dan jangan dikacaukan dengan ajaran-ajaran yang secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut saya. Ya. Kemudian kehidupan saya di kota Sorong ini, saya hidup di antara Muslim. Tetangga saya kiri kanan adalah Muslim, di depan Muslim. Dan saya mengatakan, sepanjang pengalaman hidup saya dengan mereka sampai saat ini, belum pernah saya temukan kata yang kasar, yang kotor, ya, yang bernada ataupun memang mengandung secara jelas penghinaan terhadap umat beragama lain, secara khusus saya yang adalah Kristen. Tidak pernah saya jumpai itu. Sikap mereka sangat baik, bahkan menurut saya patut diteladani oleh kami orang Kristen sendiri. Mereka sampai sekarang masih ada. Ada seorang ustaz dan orang Muslim biasa. Tidak pernah itu mereka menunjukkan karakteristik yang secara moral saya mengatakan tidak pantas seperti yang dimiliki oleh Pak Yahya Waloni yang nampak lewat pengajarannya. Tidak pernah.
Ya sebetulnya mana yang betul? Maka tadi saya ajukan pertanyaan dan menurut saya penting untuk dijawab oleh Pak Yawaloni, bukan spekulatif. Tunjuk buktinya bahwa Anda diajar demikian, bahwa Islam dan keislaman itu seperti itu yang ada pada Anda. Supaya saya bisa memahami, memaklumi bahwa Islam memang demikian, dan semua orang bisa melihat, mengetahui, memahami, menerima fakta bahwa Islam itu seperti yang terpancar dalam kepribadian Anda tadi. Hal berikut, surat keteladanan. Saya di Misol itu, di Raja Ampat bagian selatan itu ada kampung-kampung Islam, kampung-kampung Kristen. Ya, waktu SMP itu kebetulan itu di kampung Kristen, dari tetangga kampung besar, kampung itu mayoritasnya Muslim. Jadi setiap maulid Nabi ya, dan kegiatan-kegiatan keagamaan Islam kami sering dihadirkan, ya, ikut berkasidah dan lain sebagainya. Jadi kita tidak ada pembatasan atau sekat pemisah. Itu kita hidup sebagaimana padanya dengan tidak mengusik keyakinan orang lain. Ya. Saya pikir itu keteladanan mereka. Ya. Mereka meneladani Nabi Muhammad sendiri. Ya. Jadi orang bukan hanya mempercayai, bukan hanya menjunjung, bahkan Tuhan sendiri pun bukan hanya untuk diimani, bukan hanya untuk disembah, dipuji, disembah, akan tetapi harus diteladani. Ya. Kalau Anda seorang Muslim, pasti yang Anda junjung adalah Nabi Muhammad. Dan karena beliau adalah junjungan Anda, maka Anda patut meneladani kehidupan beliau. Pertanyaannya, apakah beliau hidup ya dengan kebencian kepada orang yang non-Muslim? Apakah beliau selalu mengucapkan kata yang menghina, merendahkan orang yang non-Muslim? Kan teladan. Iya kan? Wah, saya pikir sulit ya. Apakah Yahya Waloni meneladani Nabi Muhammad? Ya. Saya pikir tidak. Itu dia sendiri. Ya. Tetapi bagaimana? Karena dia harus meneladani Nabi Muhammad, sehingga orang bisa salah berpikir, salah menilai, ya kan? Bahkan keliru dalam mengambil kesimpulan bahwa Yahya Waloni memang begitu karena junjungannya begitu. Wah, iya kan? Ini teladan. Kalau orang Kristen ya meneladani Yesus Kristus, maka sudah jelas pusat etikanya itu pada ajaran Yesus Kristus, yaitu kasih. Implementasinya apa? Kalau orang tampar pipi kiri, kasih juga pipi kanan. Ampunilah orang yang melakukan kejahatan kepadamu, ya. Tolong menolonglah kamu. Harus hati itu penuh dengan kedamaian, jangan ada kebencian, segala macam itu. Dan harus diteladani, bukan hanya masuk gereja, dengar khotbah, ya, dengar hukum Tuhan, pulang hilang dari kepala, hilang dari hati, membenci sesama, ya. Mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya, menghina orang lain. Meneladani Yesus. Itu. Jadi kalau kelakuan orang Kristen itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, bisa salah, bisa saja keliru ya. Mereka mengambil kesimpulan, ya dia hidup begitu karena memang dia pengikut Yesus Kristus. Padahal apa? Kita sendiri secara pribadi mengambil inisiatif untuk berkelakuan buruk.
Yesus menghina orang. Ya. Jadi ingat sekali, Anda orang Kristen ya, sama seperti saya, pemirsa yang Kristen. Anda tidak hanya memuji Yesus, mensanjung-sanjung Dia, menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi lebih daripada itu, Tuhan itu teladan. Jadi kalau Yesus ya sebagai Tuhan, kalau Dia perintahkan Anda untuk pegang itu apa itu? Pedang, menghunus pedang untuk memacung kepala orang, maka Anda harus berpikir ulang. Itu Tuhan atau bukan? Lalu Yesus kan imam, raja dan nabi. Diambil dari sisi nabi saja. Yesus sebagai nabi, ya dalam keyakinan iman Kristen, dia pun sebagai nabi. Lalu kalau dia mengajar seperti itu, orang di luar Kristen tidak selamat, ya. Dia itu kafir. Maka perlakukan mereka saja sebagai apa? Anggaplah mereka itu binatang, binatangkan mereka. Kalau Yesus mengajari itu, maka harus pikir, saya mau ikut Yesus atau tidak? Kan jahat itu, iya kan? Sebagai nabi kok jahat kayak begitu, iya kan? Berarti tidak perlu saya ikut Yesus, karena ajarannya itu moral yang tidak baik, jahat. Maka pasti saya mengambil keputusan ketika mengikut Yesus. Untuk apa? Kalau dia Tuhan, kalau perintah-perintah enak sekali. Ya. Masa saya diajarin untuk jahat, ya, menghina orang lain, merendahkan orang lain, menyakiti orang lain. Wah, kalau Tuhan seperti itu berhenti dengan engkau Tuhan seperti itu. Saya tidak mau percaya kau, karena kau tidak punya keteladanan yang baik yang patut saya teladani. Saya punya kepentingan hidup dengan sesama manusia juga kok. Kami ini harus punya moral yang baik, dan ajarlah kami yang baik, jangan yang tidak baik. Kan begitu, ya kan? Ini waktu teladan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini kedapatan ya, tidak meneladani figur tokoh yang kita junjung, iya kan? Kalau kita tidak meneladani sumber pengetahuan kita, misalnya kitab suci, sumber kesadaran kita, kitab suci, dan lain-lain yang memiliki otoritas, ya, dalam mengkonstruksi karakteristik kita. Jadi saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan lain. Silakan. Ya, mungkin dari Pak Arun. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Felix. Saya punya satu pertanyaan, yaitu tentang rahmatan lil alamin dalam kaitan dengan keteladanan. Mungkin Pak Felix bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Robi. Rahmatan lil alamin, ya. Ini sebetulnya satu frase dalam bahasa Arab. Saya sendiri ya memang bukan orang yang mendalami secara khusus agama Islam, apalagi bahasanya. Bukan pula memberikan kuliah atau studi tentang kepentingan agama, ya. Akan tetapi frase ini kan sudah sangat sering digunakan dan umum, ya. Dalam kaitan dengan apa? Keteladanan tadi, ya. Jadi Islam sebagai rahmatan alamin, ya. Islam dipandang atau dihayati oleh umat Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta dan segala isinya.
Maka dipahami lebih jauh bahwa Islam itu merangkul dan mengayomi semesta dengan segala isinya. Ya, rahmat itu kan kasih sayang, anugerah. Saya mulai dengan anugerah. Jadi begini, kalau anugerah itu kan satu pemberian yang cuma-cuma. Saya tidak melakukan usaha untuk mendapatkan sesuatu, tetapi saya mendapatkannya. Ya kan? Contoh napas hidup ini, semua makhluk yang hidup, yang bernapas, napas ini kan siapa sih yang rencana untuk dia lahir? Itu kan dia lahir dengan bawaan, jadi sudah punya napas hidup ya. Itu anugerah, sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Anda tidak pernah berusaha untuk mendapatkan napas. Coba bayangkan, orang yang di dalam lab, ya, dia harus berusaha bernapas. Seperti itu. Bayangkan kalau setiap orang harus berusaha untuk bisa punya napas. Wah, mungkin hampir semua orang mati ya. Karena bagaimana napas itu harus diusahakan. Wah, sulit. Tapi adanya, ya kita bernapas setiap hari. Itu kan anugerah. Jadi saya mungkin mengharapkan sesuatu dari Pak Caki, tapi saya belum meminta Pak Caki sebenarnya ini ambil. Pak Caki sudah kasih. Saya bilang sudah, nanti saya bayar. Pak Caki bilang tidak perlu, ambil aja. Ini anugerah. Diberikan secara cuma-cuma tanpa pamrih. Ya. Lalu yang berikut kasih sayang. Apa itu kasih? Love. Ya. Kasih itu kita memahaminya seperti ini. Pengorbanan. Tidak ada. Anda mau berbicara kasih, misalnya dalam Kristen itu ada kasih apa? Kasih filia, ya, kasih storge, kasih eros, lalu yang tertinggi kasih agape, ya. Mau jelaskan manapun kasih itu begini, Anda harus berkorban baru mengerti apa itu kasih. Ya, kasih sayang itu. Anda punya 10, Anda kasih 5, berarti kan sisanya hanya 5. Ketika Anda memberikan itu dan Anda mengalami kekurangan dari 10 menjadi 5, itu berarti Anda berkorban. Milik Anda tadi itu Anda serahkan kepada orang lain, ya. Itu berarti apa? Anda mengasihi dia. Anda berkorban dia. Orang kalau memiliki kasih dalam diri, setelah memahami apa itu kasih, lalu memiliki kasih, maka dia harus melaksanakan kasih dalam bentuk pengorbanan. Jadi dia tidak ego. Dia tidak bisa melihat orang itu kesulitan, kesusahan. Dia pasti dia mau menolong. Apa yang ada pada dia, bahkan dia sendiri mungkin setelah menolong orang itu, mungkin dia akan kekurangan, ya, tidak punya apa-apa lagi. Tapi dia mau berkorban, berikan satu-satunya miliknya kepada orang untuk menyelamatkan orang itu, misalnya dari kesulitan, dari kesusahan. Tidak punya pakaian, tidak punya rumah, tidak punya makanan, sakit karena penyakit, jadi tolong. Ini kasih, ya. Jadi rahmat itu kasih, anugerah dalam pengertian tadi. Islam sebagai rahmat dan anugerah, ya. Saya pikir dalam arti yang tadi, kasih sayang, ya, dan itu berkorban tanpa pamrih, memberikan dengan cuma-cuma. Lalu atas alam semesta, ya, alam semesta ini kita bilang apa? Universe, segala isi. Bayangkan kalau kita masuk pada itu Islam, ya, pengertian apa? Rahmatan lil alamin, ya. Islam merangkul dan mengayomi semesta dan segala isinya. Merangkul seperti ini, kita merangkul teman. Ya, kita artikan rangkulan itu sebagai space, ruang dan waktu. Jadi bayangkan
alam semesta ini betapa luasnya ruangnya. Kalau kita pahami sebagai ruang, sekian triliun kali sekian triliun kali sekian triliun kali sekian sekian triliun kilometer. Ya, ini Islam itu, ya, dari segi ruangnya itu sebesar itu, melingkupi semua itu. Kemudian dari segi waktu, dari tahun ke tahun abad ke abad sekian triliun abad sekian triliun sampai seterusnya. Dari segi waktu, artinya Islam dipahami sebagai satu agama yang kekal selama-lamanya, abadi. Itu sebenarnya yang dipahami itu seperti itu. Lalu mengayomi ini kan melindungi. Ya. Bagaimana Islam melindungi alam semesta dan segala isinya? Dia mencakup semua sekaligus melindungi semua. Ya. Entitas-entitas aktual penyusun alam semesta mulai dari yang terkecil dan terbesar, diantaranya adalah manusia. Dan manusia itu entitas yang hidup dalam keadaan pribadinya sebagai makhluk yang berpikir, merasa, dan juga punya sistem kepercayaan, punya nilai-nilai moral dalam agamanya masing-masing. Ya. Dia punya ajaran yang dia pelihara. Ya. Dia punya tokoh-tokoh yang dihargai di dalam kitab-kitab sucinya, yang menjadi teladannya. Kan begitu. Kalau Islam adalah rahmatan lil alamin, maka sudah jelas bahwa dia melingkupi semua, mencakup semua, dan melindungi semua. Dia tidak hanya melindungi tubuh seseorang atau badan makhluk, tetapi juga melindungi keadaan-keadaan psikologinya, kejiwaannya, keadaan intelektualnya. Jadi psikosomatik, kejiwaan sekaligus tubuhnya dilindungi. Artinya secara menyeluruh itu. Coba dibedakan dengan sikap Pak Yahya Wauloni dalam tutur kata, apakah itu melindungi? Apakah dia melindungi orang Kristen yang merupakan mayoritas di negara ini? Dengan menghantam mereka, menghina mereka, diturunkan derajat menjadi binatang, ya sama seperti binatang. Apakah itu melindungi? Melindungi dirinya orang Kristen, melindungi keberadaan fisiknya, melindungi mental spiritualnya? Saya pikir tidak, bertentangan dengan konsep itu. Islam sebagai rahmat untuk alam semesta dan segala isi, saya kira bertentangan tuh Pak Yahya Wauloni kan. Apa yang mau dikatakan Pak Yahya Wauloni? Ya, ini saya katakan, Anda bukan hanya sedang menghina Kristen, tetapi Anda pun menghina Islam. Ya. Anda berbicara mengenai kekristenan yang di luar Anda, sesuatu yang di luar Anda, merendahkan tadi yang tadi menyamakan orang Kristen, orang kafir disamakan dengan binatang juga, ya. Kan tetapi dengan begitu Anda sendiri sebetulnya sementara mengatakan bahwa Anda ini kan itulah hasil didikan Anda di lingkungan Islam. Kan begitu? Iya. Anda didik mana kan? Saat ini kan Anda bertumbuh, berikan bahwa Anda bukan hanya pendidik. Pendidikan kan berlangsung seumur hidup. Maka Anda sudah dididik oleh lingkunganmu sendiri. Dan mungkinkah itu hasil didikan lingkunganmu terhadap Anda? Kalau memang benar demikian, ya oke. Tapi kalau tidak benar, bahwa Islam tidak mengajari Anda untuk menghina orang lain, ya, maka saya mau katakan Anda sedang menghina Islam. Ya, saya pikir ini penting bagi kita semua, agar supaya ya lebih daripada itu kita
figur Yahya Wallahualam kan dapat dijadikan yang sebagai contoh hidup, contoh yang memberikan kita semacam apa ya masukan kepada kita. Selanjutnya kita menilai dan mengambil keputusan apakah sikap seperti ini tepat, baik, ya, indah, berguna bagi kehidupan berbangsa dan negara, secara khusus kehidupan antara sesama umat beragama. Pemirsa sendiri yang bisa menyimpulkan itu. Saya pikir demikian. Waktu saya kembalikan kepada Pak Jati. Ya pemirsa, itulah video pendidikan kewarganegaraan. Kita akan jumpa di